Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kali ini memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Fahir Ramadan, kelas 5D, mata kuliah Ilmu Loghah Al-Ijtimai atau Sosiolinguistik, dan dengan dosen pengampu Pak Samsudin. Kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan tema saya, yaitu variasi dialek dan perbedaan sosial, pengaruh faktor sosial seperti di kelas, gender, dan usia terhadap variasi bahasa bersama. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat, antara bahasa dan masyarakat. Sederhananya yaitu sosiolinguistik berusaha memahami bagaimana bahasa kita digunakan dalam berbagai situasi sosial dan bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, gender, etnitas, dan konteks sosial mempengaruhi cara kita berbicara. Variasi dialek dan perbedaan sosial. Nah, poin yang pertama yaitu variasi dialek. Variasi dialek adalah variasi bahasa yang muncul akibat perbedaan geografis atau sosial. Pikirkan seperti aksen atau logat dalam bahasa Indonesia. Dialek bisa berbeda-beda dalam hal yang pertama itu pelafalan, yang kedua kosakata, dan yang ketiga itu gramatika. Poin yang pertama itu pelafalan, yaitu cara mengucapkan kata-kata yang berbeda. Poin yang kedua yaitu kosakata, penggunaan kata-kata yang khas untuk suatu daerah atau kelompok sosial. Kemudian poin yang ketiga yaitu gramatika, yaitu struktur kalimat dan kata bahasa yang berbeda. Nah, poin yang kedua dari di atas yaitu perbedaan sosial merujuk pada perbedaan status kelas atau kelompok dalam masyarakat. Nah, perbedaan ini dapat mempengaruhi cara seseorang berbicara. Variasi bahasa yang muncul akibat perbedaan sosial disebut sosialek. Nah, di sini yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sosialek. Yang pertama yaitu kelas sosial, yang kedua gender, yang ketiga usia. Nah, yang pertama yaitu kelas sosial adalah orang dari kelas sosial yang berbeda bercenderung menggunakan bahasa yang berbeda pula. Nah, poin yang kedua yaitu gender, yaitu perempuan dan laki-laki seringkali menggunakan bahasa yang berbeda, baik dalam pemilihan kata maupun intonasi. Nah, poin yang ketiga yaitu usia adalah generasi yang berbeda cenderung menggunakan bahasa yang berbeda pula, terutama dalam hal kosakata, kosakata gaul, dan yang lainnya. Pengaruh faktor sosial seperti kelas terhadap variasi bahasa. Poin yang pertama yaitu akses terhadap pendidikan, yaitu kelas sosial yang lebih tinggi seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan bahasa mereka. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan bahasa, termasuk penggunaan tata bahasa yang lebih baik dan pemahaman yang lebih dalam tentang variasi bahasa. Nah, di sini yaitu menciptakan perbedaan dalam cara berkomunikasi, baik dalam situasi formal maupun informal. Nah, poin yang kedua yaitu gaya berbicara. Gaya berbicara ini dapat bervariasi berdasarkan kelas sosial. Individu dari kelas yang lebih tinggi mungkin lebih bercenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan dan berstruktur, sedangkan individu dari kelas yang lebih rendah mungkin lebih santai dan langsung dalam cara berbicara. Nah,
di sini dapat menciptakan perbedaan dalam berkomunikasi yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan persepsi antara individu. Pengaruh faktor sosial seperti kelas terhadap variasi bahasa. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Nah, kelas sosial juga mempengaruhi jenis interaksi sosial yang dilakukan. Individu dari kelas sosial yang lebih tinggi mungkin lebih sering berinteraksi dalam konteks formal. Sebaliknya, yaitu individu dari kelas sosial yang lebih rendah mungkin lebih sering berinteraksi dalam konteks formal. Nah, seperti di pasar tradisional di mana bahasa yang digunakan lebih santai dan akrab. Poin yang kedua yaitu lingkungan. Nah, lingkungan sosial di mana mahasiswa berinteraksi juga berperan. Di kampus, interaksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang kelas dapat menciptakan variasi dalam penggunaan bahasa, di mana mereka menyesuaikan gaya bahasa mereka sesuai dengan kelompok sosial yang mereka hadapi. Pengaruh faktor sosial seperti usia terhadap variasi bahasa. Nah, di sini poin yang pertama yaitu gaya berbicara. Gaya berbicara juga bervariasi berdasarkan usia. Generasi muda mungkin lebih bercenderung menggunakan gaya berbicara yang lebih santai dan formal, sedangkan generasi yang lebih tua mungkin menggunakan gaya yang lebih formal dan strukturnya. Nah, di sini dapat dilihat dalam cara mereka berinteraksi dalam situasi sosial seperti di sekolah, tempat kerja, atau dalam konteks keluarga dan yang lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua yaitu aksen. Aksen juga dapat bervariasi berdasarkan usia. Generasi yang lebih muda mungkin mengadopsi aksen yang lebih netral atau terpengaruh oleh media, sedangkan generasi yang lebih tua mungkin mempertahankan akses yang lebih kuat dan mencerminkan latar belakang daerah mereka. Pengaruh faktor sosial seperti usia terhadap variasi bahasa. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu perbedaan generasi. Mahasiswa dari kelompok usia yang berbeda mungkin memiliki cara berbicara yang berbeda. Nah, generasi yang lebih muda bercenderung lebih terbuka terhadap penggunaan bahasa gaul dan istilah-istilah baru yang muncul dalam budaya pop. Sedangkan generasi yang lebih tua mungkin lebih bercenderung menggunakan bahasa yang lebih formal dan baku. Poin yang kedua yaitu pengaruh teknologi dan media. Nah, generasi muda yang tumbuh dengan teknologi dan media sosial seringkali mengembangkan cara komunikasi yang unik, termasuk penggunaan singkatan, emoji, dan bahasa visual lainnya. Nah, ini menciptakan variasi bahasa yang berbeda dari cara komunikasi lebih tradisional dan mungkin digunakan oleh generasi yang lebih tua. Nah, di sini perbedaan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Pengaruh faktor sosial seperti gender terhadap variasi bahasa. Nah, di sini yaitu norma sosial dan harapan. Norma sosial yang berkaitan dengan gender dapat mempengaruhi cara individu komunikasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, wanita mungkin diharapkan untuk berbicara dengan cara yang lebih sopan dan tidak agresif. Sementara
pria atau cowok, yaitu mungkin didorong untuk berbicara dengan lebih percaya diri dan dominan. Nah, di sini yaitu kelas sosial juga dapat mempengaruhi harapan ini, di mana individu dari kelas yang lebih tinggi mungkin memiliki kebiasaan lebih dalam mengekspresikan diri dibandingkan dengan mereka dari kelas yang lebih rendah. Pengaruh faktor sosial seperti gender terhadap variasi bahasa. Nah, di sini ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu kosakata dan ekspresif. Poin yang kedua yaitu variasi dialek dan aksen. Poin yang ketiga yaitu interaksi antara gender. Nah, poin yang pertama yaitu kosakata dan ekspresif. Variasi bahasa berdasarkan gender dapat terlihat dari kosakata yang digunakan. Wanita seringkali menggunakan bahasa yang lebih lembut dan ekspresif, sedangkan pria yang lebih langsung dan tegas dalam berkomunikasi. Nah, di sini dalam interaksi sehari-hari ini dapat menciptakan perbedaan dalam cara mereka mengapresiasikan diri. Nah, poin yang kedua yaitu variasi dialek dan aksen. Nah, gender dan kelas sosial juga dapat mempengaruhi penggunaan dialek dan aksen. Wanita mungkin lebih bercenderung untuk mempertahankan aksen atau dialek lokal sebagai identitas mereka, sedangkan sosok pria mungkin lebih bercenderung untuk mengadopsi aksen yang dianggap lebih prestisius atau formal. Nah, di sini jika mereka berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi, ini menciptakan variasi dalam cara bahasa diucapkan dan dipersepsikan. Kemudian poin yang ketiga yaitu interaksi antara gender. Nah, dalam interaksi antara pria dan wanita terdapat kecenderungan untuk menyesuaikan gaya berbicara. Wanita mungkin lebih bercenderung menggunakan bahasa yang lebih lembut, sementara sosok pria mungkin berusaha untuk menunjukkan kekuatan atau dominasi dalam cara mereka berbicara. Kesimpulan, variasi dialek dan perbedaan sosial menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti di kelas, gender, dan usia sangat mempengaruhi penggunaan bahasa dan dialek dalam masyarakat. Nah, dari situ ada 3 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu kelas sosial. Kelas sosial sering mempengaruhi cara seseorang berbicara. Biasanya orang dari kelas sosial yang lebih tinggi bercenderung menggunakan bentuk bahasa yang lebih formal atau standar, sedangkan kelas sosial yang lebih rendah lebih bercenderung menggunakan bahasa yang lebih santai atau variasi non standar. Poin yang kedua yaitu gender. Perbedaan gender juga berpengaruh dalam variasi bahasa. Studi menunjukkan bahwa perempuan bercenderung lebih sering menggunakan variasi bahasa standar dibandingkan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan normal sosial yang diharapkan perempuan berbicara lebih halus atau sesuai dengan aturan bahasanya. Nah, poin yang terakhir yaitu dari kesimpulan di atas yaitu usia. Usia menjadi faktor penting dalam perkembangan bahasa dan penggunaan dialek. Generasi muda seringkali memiliki kosakata, ungkapan, dan cara bicara yang berbeda dari generasi yang lebih tua, dan mereka lebih cepat mengadopsi perubahan bahasa atau inovasi linguistik. Nah, dari kesimpulan di atas bisa kita simpulkan secara keseluruhannya, yaitu variasi bahasa adalah cerminan dari dinamika sosial dalam masyarakat. Nah, faktor-faktor sosial ini saling mempengaruhi dan membentuk cara kita berbicara,
pada gilirannya mempengaruhi identitas sosial dan individu serta hubungan antara kelompok. Sebagai penutup kali ini, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan motivasi kita semua untuk mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut. Nah, mari kita terus bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan kepada teman-teman yang mendengarkan video ini, jika ada yang belum paham, tanyalah di bawah kolom komentar, dan jika ada yang ingin mengkritik, kasih saran dan yang lain sebagainya, tulis di bawah kolom komentar. Saya pribadi atas nama Fahir Ramadan mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.